Kalau kita bicara tentang pelayan Tuhan, maka kita bicara tentang hamba Tuhan. Nah, siapakah hamba Tuhan itu? Yesaya 49 akan memberitahukan kepada kita. Saudara lihat judulnya? Apa judulnya di situ? Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Nah, dengan tema atau judul ini saja, kita sudah bisa melihat siapa pelayan Tuhan itu. Saya ulangi lagi. Dengan judul di pasal 49 kitab Yesaya ini, kita saja sudah bisa melihat siapa pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu. Ya, kita harus mengakui bahwa selama ini banyak konsep yang salah kalau berkata hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Saudara, 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, Bapa di surga sudah memberi, kalau saudara bekerja yang belajar manajemen, kalau atau tidak, suatu kali saudara bekerja, entah saudara jadi pimpinan atau jadi karyawan, maka saudara mengerti konsep ini. Bagi yang tua-tua sulit untuk dimengerti, tapi ini harus kita mengerti. Ada job description, ya. Ada sebuah, saya tuh sulit mencari kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Job description, apa itu? Yang umum, pembagian tugas. Sebetulnya bukan. Jadi job itu kerjaan, description itu rincian, aturan, apalagi penataan. Nah, mungkin itu lebih tepat, penataan. Kalau tidak ada job description, kalau tidak ada aturan penataan dalam pekerjaan itu, saudara bisa bayangkan, maka orang kan tumpang tindih. Betul? Sehingga di dalam istilah kita sehari-hari, orang itu kelihatan sibuk tapi merusui. Tahu kata itu? Itu gak enak sama sekali. Kelihatannya sibuk sekali, tapi dia malah bikin masalah. Kenapa? Karena gak tahu bagian dia itu apa. Nah, ternyata 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, Bapa di surga sudah memberi job description kepada Tuhan Yesus. Maka itu lihat judul besarnya. Yang paling atas sebelum ayat itu ada judul apa? Satu kalimat saja. Hamba Tuhan. Berapa pasal? Tulisannya 49 sampai 55. Nah, kalau kita ingin jadi pelayan Tuhan yang benar, maka Yesaya 49 sampai 55 itulah job description-nya. Saudara lihat nanti, jelas saat ini kita nggak mungkin bisa buka semuanya. Tapi itulah yang Bapa di surga berikan di dalam penataan, ya, aturan main. Apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, seorang manajer boleh lulusan Amerika. Manajer itu bekerja di sebuah perusahaan yang sangat kaya. Anak buahnya, karyawan-karyawannya, wah itu master semua, misalnya begitu. Tapi kalau manajer ini gak bisa buat job description, gak bisa membuat tatanan, membagi tugas di antara semua anak buah yang ada. Bayangkan, walaupun dia lulusan Amerika, walaupun itu perusahaan Bonafide yang kekayaannya luar biasa, walaupun anak buahnya itu orang-orang hebat, master semua misalnya, jadi enggak kerjaan itu berhasil baik? Tidak akan, karena enggak tahu mau ngapain. Nah, saudara juga, kalau saudara punya perusahaan, lalu saudara menggaji seorang manajer, tapi manajer itu enggak bisa membuat aturan atau penataan dalam pekerjaan, enggak bisa membagi tugas untuk masing-masing orang itu, maka saya percaya saudara enggak akan gaji manajer seperti itu, karena enggak tahu bagaimana dia mimpin dan bagi tugasnya. Nah, Roh Kudus itu betul-betul pribadi yang akan menuntun kita, mengajar kita, memberitahukan kita bagaimana kita mengerjakan pekerjaan Bapa kita di dunia ini. Itu Roh Kudus. Saudara, kita tahu dalam perjanjian baru betapa tegasnya dan kerinduan ini belum pernah selesai. Apa ketegasan Bapa di surga? Makananku, masih ingat?
Teruskan. Apa Yunus katakan? Yunus 4:34. Makananku ialah ya melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi semua kita yang menyebut dan mau dan terima panggilan jadi pelayan Tuhan, maka harus punya hati. Makananku ialah melakukan apa? Kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu yang ada dalam motivasi Tuhan Yesus mengapa Dia mau datang ke dunia. Nah, itu pun harus ada dalam hidup kita. Nah, kembali ke Yesaya 49, maka secara global, secara besarnya, di mana pekerjaan kita yang sesungguhnya? Di sini 90 sekian persen gereja bersalah sebab melanggar job description yang Papa berikan sejak 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Baca lagi judulnya. Setelah judul besar hamba Tuhan itu pasal 49 sampai 55, lalu di bawahnya untuk pasal 49 judulnya 1, 2, 3 hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Nah, maaf saudara, jadi kita tidak boleh kalau mengaku atau menerima panggilan menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ternyata 90 sekian persen waktu, tenaga, dana, ide, semuanya habisnya cuma di dalam gereja. Harusnya ada di tengah-tengah segala bangsa. Tidak boleh hanya putar-putar untuk orang Kristen saja. Nah, kita di dalam gereja dilatih. Maka itu kenapa tadi saya tegaskan harus ada di depan. Karena kalau ada di tengah-tengah segala bangsa, kesimpulan singkatnya kita harus berani tampil. Nah, kalau kita sudah di belakang terus, ngapain? Bagaimana kita bisa berdiri di hadapan segala bangsa kalau di dalam rumah sendiri saja kita nggak berani tampil? Ngerti kata itu? Bagaimana? Jadi saudara tahu tadi alasan saya kenapa saya marah. Kalau nggak mau maju lebih pulang. Karena ini mental, saudara. Kenapa saya berkata itu setan? Karena setan menghalangi kita untuk berani tampil di tengah segala bangsa. Kalau saudara belajar perusahaan-perusahaan modern sekarang ini, wah keras latihan. Semua karyawan dilatih untuk berani ngomong, betul tidak? Itu diwajibkan. Nah, kita tidak bisa begini terus. Kita harus berani untuk bicara. Karena kepemimpinan yang Tuhan berikan buat kita, letak kuasanya ada di mulut kita, betul tidak? Ada di mulut kita. Dan itu sudah tertulis jelas dalam Alkitab. Maka itu hari ini saudara harus tegas pada diri sendiri. Kalau aku mengaku pelayan, aku berani tampil. Ayo ulangi 1, 2, 3. Kalau aku mengaku pelayan, aku harus berani tampil. Karena targetnya, wilayah yang Tuhan berikan kepada kita itu di tengah-tengah segala bangsa. Ayat 1, saya sangat percaya. Sejak tahun 70-an yang lalu, ketika Roh Kudus pertama kali memberi saya pewahyuan ayat ini, saya langsung tahu bahwa ini Indonesia. Coba lihat ayat 1. Dengarkanlah aku. Siapa? Hai pulau-pulau. Kita lihat langsung. Tidak ada negara di dunia seperti negara Indonesia yang kepulauannya paling banyak. Tidak ada. Jadi kalau kita melihat ayat ini, saya percaya untuk Indonesia. Hai pulau-pulau. Nah, jadi kita itu, maaf ya kalau saya persingkat penjelasan ini begini. Jangan jago kandang. Ngerti kata itu? Jelek enggak kata itu? Sangat jelek.
jangan jago kandang. Artinya